Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan request dari Bapak Ibu semua, saya akan melakukan simulasi penginputan manajemen risiko tahun 2023 dan tahun 2024. Untuk videonya akan saya bagi menjadi dua part. Yang part pertama itu penginputan sampai dengan monitoring manajemen risiko di tahun 2023 pada aplikasi Mariska. Yang part kedua nanti akan saya simulasikan bagaimana cara melakukan penginputan manajemen risiko tahun 2024. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Kita kunjungi Mbah Google dulu. Lalu kita ketikkan alamatnya, yaitu mariska.kaltaraprof.com. Oke, kita enter. Nah, halaman utamanya adalah begini. Nanti kita input username-nya sesuai dengan yang telah di-sharekan di grup. Jangan lupa untuk tahun diganti di tahun 2023 karena kita akan melakukan penginputan di tahun 2023. Oke, sebagai bahan tambahan, dalam penginputan tahun 2023 itu data yang kita perlukan adalah kertas kerja yang telah kita susun di tahun 2002 kemarin, yaitu kertas kerja manajemen risiko. Sebenarnya kita siapkan dulu kertas kerjanya. Kita ketik captcha-nya. Oke, kita enter. Nah, setelah kita sudah login, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengisi CEE, di mana CEE ini berisi tentang kondisi yang ada di internal OPD masing-masing. Kita coba klik. Nah, di dalam CEE ini ada 5 folder: perencanaan, rekapitulasi, dokumen, review, dan RTP. Yang pertama kita lakukan adalah di perencanaan. Nah, di perencanaan ini untuk tahun 2023 kita melakukan survei, respondennya hanya 1 orang aja. Ini bisa kita isi sendiri atau kita sampaikan ke pimpinan, biar pimpinan yang mengisi. Tapi kalau untuk lebih cepatnya kita sendiri kita isi. Ya, kita sudah tentukan 1 responden, kita klik mulai kalau mau mulai. Tapi kalau mau disimpan dulu, kita klik simpan. Berarti kita belum memulai pelaksanaan survei. Ya, karena kita sudah akan melakukan survei, kita klik survei. Kita oke-kan. Nah, di sini kita mendapatkan kopi tautan. Kita klik. Kita paste di sini. Berikut adalah tampilan dari ya. Setelah selesai kita melakukan survei, kita kembali lagi ke aplikasi Mariska. Nah, karena kita sudah mengisi survei 1 orang responden, maka otomatis di menu perencanaan akan terkunci karena kita telah melaksanakan kuesioner seluruhnya, yaitu 1 responden. Oke, kita lanjut ke rekapitulasi.
kita melihat di rekapitulasi ini beberapa pertanyaan di dalam kuesioner yang kurang. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita lanjut ke review dokumen. Nah, di review ini kita harus atau wajib melakukan pemetaan. Kenapa di sub unsur tersebut masih kurang memadai? Kita sebagai tim manajemen risiko, kita wajib melakukan pemantauan. Yang pertama kita kasih contoh, kita klik ubah terhadap sub unsur komitmen terhadap kompetensi. Nah, di sini uraian review dokumen, kenapa di dalam komitmen terhadap kompetensi tersebut masih kurang memadai. Mungkin masih kurangnya ASN dalam mengikuti diklat atau pelatihan. Penjelasannya ini kita strip aja. Penjelasannya disebabkan karena jadwal diklat atau pelatihan yang sedikit. Kita kasih contoh begitu saja. Kita simpan. Oh, di sini untuk hasil review kita centang kurang memadai sesuai dengan hasil dari kuesioner tadi. Kita simpan. Nah, setelah kita memperoleh hasil penjelasan, kita lanjut ke RTP. Nah, di RTP sini terkait dengan yang telah kita isi tadi, kita akan melakukan rencana tindak pengendaliannya. Yang pertama, yaitu jadwal diklat pelatihan yang sedikit kita lakukan pengendalian, yaitu rencana tindaknya adalah mengusulkan ke BP, ke Badan Diklat untuk pelaksanaan diklat atau pelatihan. Penanggung jawabnya inspektorat. Targetnya di triwulan ketiga. Kita simpan. Nah, setelah kita isi semuanya, maka kita telah selesai melakukan survei terhadap kondisi di lingkungan. Oke, kita lanjut ke konteks. Di dalam konteks ini dibagi menjadi dua, yaitu strategis OPD sama operasional OPD. Di mana di konteks ini ada data-datanya akan kita lakukan mitigasi atau kita susun manajemen resikonya. Oke. Kita lanjut ke strategi dulu. Yang perlu diinput di strategis OPD ini adalah tujuan sasaran program teknis. Program teknis saja. Jadi untuk program penunjang itu tidak perlu diinput di dalam aplikasi. Oke, kita contohkan saja. Karena kami sudah pernah mengisi, jadi kita contoh yang baru. Ketika kita mau melakukan penginputan tujuan baru, kita klik tambah tujuan. Untuk inspektorat di misi kedua, urutan kedua, karena urutan pertama sudah kita input, uraian tujuannya apa? Contoh kita tujuan 1. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita input tujuan 1, kita lanjut tambah untuk menambahkan sasaran. Uraian sasarannya apa?
sasaran 1. Indikatornya adalah IKU sasaran 1. Targetnya 100%. Oke, kita simpan. Nah, ketika targetnya di sini tidak 100% atau mungkin targetnya indeks, itu mohon diisi aja. Nanti ini anggap aja persentasenya ini tidak ada, karena ini masih dalam perbaikan. Oke, setelah kita simpan, kita lanjut mengisi program. Nah, kita tambah di sini untuk menambah program. Uraian programnya program 1. Indikatornya IKU program 1 90%. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika banyak yang teman-teman tanya, bagaimana Mas Sony ketika di dalam sasaran ada 2 indikator? Ketika kondisinya begitu, maka hal yang kita lakukan adalah sasarannya kita bikin 2, indikatornya kita pecah. Contoh, ini kan kita sudah punya sasaran 1 sama indikatornya indikator 1. Ketika indikatornya ini ada 2, maka kita bikin lagi, tambah sasaran 1. Indikatornya IKU sasaran 2. Targetnya 10. Ya, kita simpan. Nah, di sini sudah kita peroleh bahwa di dalam sasaran 1 ini ada 2 indikator. Nah, selanjutnya begitu juga di program. Ketika satu program punya 2 indikator, maka kita bikin program lagi dan indikatornya berbeda sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengisi program, kita lanjut ke operasional OPD. Sama seperti yang kita input tadi, ketika kita ke operasional OPD, kita tinggal tambahkan di kolom program. Nah, di program ini sudah muncul, kita tambahkan kegiatannya. Kegiatan 1. Kita simpan. Nah, di dalam kegiatan, kita input subkegiatan. Kegiatan 1. Indikator subkegiatan 1. Targetnya 10. Kita simpan. Nah, di sini kita telah selesai melakukan penginputan konteks. Untuk penginputan konteks itu data yang diinput adalah data yang sama dengan yang telah kita input di kertas kerja manajemen risiko tahun 2023. Oke, selanjutnya kita lanjut ke manajemen risiko. Nah, ketika kita sudah ke manajemen risiko, maka kita wajib membuka kertas kerja manajemen risiko kita yang ini. Di form 3B sama 3C, 4 sama form 5 dan 7. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita mengisi risiko strategis. Nah, tadi kita sudah menyusun, kita samakan risikonya ini dengan kertas kerja yang telah Bapak Ibu semua susun. Jadi di sini ketika sasaran strategis, maka yang kita input di form 3B. Dan ketika Bapak Ibu menginput di operasional, maka
data yang kita ambil adalah di form 3C. Oke. Di sini sudah kami input. Nah, ketika sudah diinput semua, atau kita coba lihat di dalamnya, kita input untuk urusan itu sesuai dengan urusan Bapak Ibu semuanya. Karena kami pengawasan sedikit tambahan untuk kode risiko. Ketika Bapak Ibu nge-save pertama tidak muncul, maka minta tolong untuk dilakukan penginputan ulang, atau di sini diklik 2 kali terkait pengawasan, nanti sampai di kode risikonya ini muncul. Nah, pernyataan risiko itu kita ambil dari sana, pernyataannya telah kita susun, pemilik risiko, kontrol dan uncontrol, sebab risiko terjadi, internal eksternal, sumbernya, dampaknya apa, dan yang pihak yang terkena dampaknya. Oke, kita simpan. Nah, ketika di sini sudah muncul kode risiko, berarti sudah aman. Tapi ketika di sini belum muncul kode risiko, maka Bapak Ibu coba ubah, diklik lagi di jenis risiko sampai kode risikonya muncul. Setelah selesai menginput risiko di strategis dan operasional, maka langkah selanjutnya kita melakukan survei atau melakukan survei terkait analisis risiko. Karena penentuan scoring risiko itu harus dari pihak-pihak yang memang mengetahui. Jadi ketika kita menentukan nilai atau skala risiko itu tidak ditentukan sendiri, melainkan ditentukan oleh beberapa orang, yaitu melalui survei. Oke, setelah kita selesai menginput semuanya, kita coba memulai survei. Kita mulai survei. Respondennya untuk tahun 2023 ini cukup 1 orang aja. Oh ya, untuk nilai atau skala risiko di tahun 2023 ini kita wajib menyamakan dengan yang ada di form 4 yang telah kita susun. Jadi yang ada di form 4 ini kita pindahkan ke survei. Contoh, kita mulai survei, copy tautan, kita paste, kita mulai. Ini contohnya, data OPD belum sesuai dengan peraturan terbaru. Nah, kita coba cek di kertas kerja kita, data risiko OPD di SMK tidak sesuai. Ini. Nah, kita lihat di sini skala kemungkinannya itu 2. Skala kemungkinan 2 berarti kecil, dan skala dampaknya di sini 3 berarti kita besar. Ya, kita sesuaikan dengan yang ada di kertas kerja. Nah, setelah selesai, kita akan memperoleh nilai atau scoring di dalam tabulasi survei. Kita lanjut ke analisis risiko. Di sini ada risiko rendah dan risiko tinggi. Oke, kita lanjut risiko prioritas. Di risiko prioritas ini akan otomatis memfilter atau menyaring dari risiko paling tinggi sampai risiko paling rendah. Oke, kita lanjut ke peta risiko. Nah, di sini kita tahu mana-mana area atau risiko yang rawan atau yang wajib kita lakukan mitigasi, yaitu untuk selera risiko di Provinsi Kalimantan Utara itu yang dilakukan mitigasi itu di risiko yang kuning.
startnya paling rendah di kuning, orange, dan merah. Untuk yang hijau, kita tidak lakukan mitigasi risiko. Oke, kita lanjut ke RTP. Nah, di RTP ini sama seperti form 7 di kertas kerja. Nah, di sini kita pindahkan semua data-data di sini ke RTP. Di sini karena kita sudah mengisi, nah kita pindahkan semua datanya tadi, target risiko, spektor, oke. Setelah selesai kita simpan. Setelah kita isi semuanya, kita lanjut ke realisasi. Nah, di realisasi ini kita akan mengupload data dukung atau evidence terhadap pelaksanaan mitigasi risiko kita. Oke, kita contoh. Tadi sudah kita contohkan satu risiko, kita upload dokumen. Di sini kita kasih contoh untuk upload dokumen, kita klik cari. Contohnya di download, kita daftar risiko, kita kirim. Nah, setelah itu untuk di sisa risiko ini, Bapak Ibu harus sudah memetakan sisa tingkat risiko yang ada di risiko tersebut. Contohnya, di risiko yang pertama tadi, risikonya 9. Ketika kita sudah lakukan mitigasi, melakukan pendampingan dan melakukan penyusunan pemetaan risiko, ketika sudah dianggap cukup atau risikonya sudah bisa terkendali dengan mitigasi kita, maka di sini kita kasih skor di bawah 6. Tapi ketika kita menganggap mitigasi kita masih kurang efektif atau efisien, atau mungkin tidak berdampak terhadap risiko tersebut, maka kita boleh isi tetap sama nilai 9 atau mungkin turun di angka 8. Nah, setelah kita isi, nah di sini ada risikonya, residual risknya. Kira-kira apa yang masih melekat atau sisanya dari risiko yang ada tadi? Nah, mungkin di sini tidak dilakukan mitigasi. Oke. Di sini ketika ada yang tanya bagaimana ketika risiko tersebut tidak dilakukan mitigasi atau tidak ada anggaran untuk melakukan mitigasi risiko tersebut, maka kita di sini ketik risiko tidak dilakukan mitigasi. Jadi kita simpan sebagai data atau dasar untuk penginputan tahun 2024 bahwa risiko ini mungkin masih sama karena tidak dilakukan mitigasi sama sekali. Oke, kita simpan. Nah, demikian tutorial atau simulasi penginputan manajemen risiko tahun 2023 dan monitoringnya. Nanti saya akan lanjut di part kedua, yaitu membahas tentang penginputan manajemen risiko tahun 2024. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.